Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rangga Ardika, di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada hari ini tanpa ada halangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi masih seperti kemarin, yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari nanti? Yang pertama, kalian akan memahami cara merubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kemudian yang kedua, kalian akan mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memahami tentang cara merubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Mengonversi, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen atau bisa disebut mengonversi. Mengonversi adalah proses pengubahan suatu bentuk ke dalam bentuk lain. Dalam kaitannya dengan materi di sini, kamu akan belajar tentang mengubah hikayat menjadi cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang perlu diperhatikan dalam merubah hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Kemudian yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Alur pada hikayat lebih kompleks daripada cerpen. Oleh karena itu, penulis cerpen harus dapat memilih alur utama yang menjadi isi cerita dalam hikayat. Pemilihan di sini bisa dilakukan dengan membentuk alur tunggal, tapi tidak merubah jalan ceritanya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Dari segi kebahasaan, hikayat memiliki kekhasan, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Penggunaan konjungsi pada awal kalimat serta penggunaan kata-kata arkis, yaitu kata-kata yang jarang digunakan di keseharian kita. Contohnya ya bisa kalian temui sendiri pada beberapa cerita hikayat yang akan kalian baca nanti. Nah, yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Bahasa yang digunakan pada hikayat cenderung mengulang-ulang. Dengan demikian, penulis cerpen harus memilih dan memilah kata yang tepat serta efektif dalam penulisannya. Kemudian yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Beberapa bagian pada hikayat berisi kisah yang tidak logis dan dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, penulis cerpen harus mengubahnya menjadi masuk akal. Jadi, untuk yang keempat ini, hikayat itu sangat sering menggunakan kalimat yang
menurut kita tidak logis, seperti penggunaan ilmu magis atau apapun itu di dalam ceritanya. Nah, oleh karena itu, di sini kita harus merubahnya menjadi hal yang masuk akal. Seumpamanya, hal magis itu bisa dirubah menjadi pengetahuan sains atau apapun itu. Langkah-langkah menceritakan atau menyusun kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Siswa harus membandingkan isi dan kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen. Kemudian mengubah isi hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui analisa gagasan pokok dalam teks hikayat tersebut. Jadi kalian harus menganalisa gagasan pokok yang terdapat pada hikayat yang nanti kalian baca. Kemudian yang kedua, gagasan pokok tersebut harus menjadi sebuah sinopsis yang utuh. Nah, nanti gagasan pokok yang kalian dapatkan pada analisis pertama, kalian gabungkan menjadi satu sinopsis yang utuh. Kemudian yang ketiga, analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, kalian kan kemarin sudah mempelajari tentang analisis nilai, dari nilai keagamaan, nilai moral, dan sebagainya. Nah, di sini kalian harus menganalisis kembali nilai-nilai yang terdapat pada hikayat nanti. Kemudian yang keempat, tentukanlah tema dari sinopsis yang telah kamu buat. Nah, nanti sinopsis yang kamu buat itu harus kalian tentukan sendiri temanya seperti apa. Gitu. Kemudian yang kelima, buatlah poin-poin alur dan tema tersebut hingga menjadi kerangka cerpen. Nah, dari poin-poin alur yang kalian temukan nanti, itu kalian bisa merangkainya menjadi suatu kerangka cerpen. Kemudian yang terakhir, kembangkanlah poin-poin alur tersebut menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan setting berbeda dengan teks asal dengan tetap memperhatikan alur dan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, contoh hikayatnya seperti pada pertemuan sebelumnya, karena contoh hikayat bacaannya terlalu banyak, saya memisahkannya ke dalam bentuk PDF di Google Classroom yang saya cantumkan nanti. Terima kasih. Berilah tanggapan materi bisa disampaikan melalui Google Classroom. Semoga sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.